Pola asuh setiap orang tua pastinya memiliki mekanisme yang berbeda dalam penerapannya, karena demi masa depan yang akan melulu dipertaruhkan. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memanjatkan puji dan syukur saya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah saya dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Niputu Dewi Sinta Maharani, perwakilan SMA Negeri 2 Kuta, sebagai tim oposisi bertugas menentang penuh mosi perdebatan pada kali ini, yang berbunyi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya akan lanjut untuk membahas runtutan-runtutan argumen serta sanggahan pada tim pemerintah pada mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang mengenai mosi perdebatan kali ini. Latar belakang alasan saya menolak keras mosi perdebatan kali ini adalah dikarenakan tes kelayakan pada orang tua tidak memiliki pola asuh yang jelas untuk diterapkan pada orang tua baru yang ingin memiliki anak. Mengenai bagaimana tindakan mereka dalam proses mengasuh akan membuat suatu lingkup sempit terhadap pola pikir yang menjadi acuan untuk mengasuh anak. Tumbuh kembang anak sejatinya sangat diperlukan melalui pengimplementasian secara nyata. Seperti contohnya, anak harus melihat secara langsung kebaikan-kebaikan apa yang harus mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya tim pemerintah tidak mendapatkan celah untuk menyerang sisi oposisi kami, maka saya tegaskan sekali lagi. Anak yang mungkin dalam pola pikirnya mengetahui bahwa hal yang diajarkan oleh orang tua mereka merupakan suatu hal yang benar untuk diterapkan dalam masyarakat. Namun hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa anak bisa saja bertindak terbalik mengenai pemahaman pemikiran mereka akibat tidak adanya pengimplementasian secara langsung. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada poin utama perdebatan kali ini, yaitu menyanggah argumen-argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Kami dari tim oposisi mengatakan tidak sependapat mengenai tes kelayakan orang tua sebagai syarat untuk memiliki anak. Saya akan menentang mekanisme berjalannya tes kelayakan ini. Yang pertama, tim pemerintah menyampaikan argumen bahwa tes kelayakan melibatkan para ahli yang berasal dari pemerintah dengan mengadakan kegiatan pembelajaran parenting. Hal ini sudah pasti orang tua akan menyesuaikan tindakannya terhadap apa yang diajarkan oleh para ahli tersebut. Kami, tim oposisi, menentang keras mekanisme ini. Karena yang pertama, orang tua tidak dapat menjadi dirinya sendiri dalam proses pemberian pola asuh terhadap anaknya, sehingga akan menyebabkan penekanan dalam segi emosional oleh suatu tindakan orang tua yang tidak ingin anak mereka mendapatkan pola asuh yang buruk. Akan tetapi, hal ini dapat menjadi bumerang karena pada penekanan dan penyimpanan emosi yang terlalu lama akibat dari peristiwa kesalahan yang dilakukan oleh anak. Orang tua yang menyimpan rasa marahnya ini bisa saja meledakkan emosi pada suatu peristiwa dengan permasalahan-permasalahan kecil seiring berjalannya waktu, seperti bom yang hanya tinggal menunggu waktu untuk diledakkan. Maka, kami, tim oposisi, menentang tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak. Lalu masuk pada sanggahan argumen tim pemerintah yang kedua, masih mengenai mekanisme tes kelayakan, yaitu tim pemerintah mengatakan bahwa tes kelayakan akan memberikan pendampingan dan pelatihan serta sudah diberikan segala macam rujukan mengenai ini. Kami tim oposisi sangat menentang argumen ini dikarenakan berdasarkan bukti lapangan, orang tua juga merupakan manusia yang dimana memiliki pemikiran yang bisa saja berubah dengan seiring berjalannya aspek pandangan yang telah dilihat oleh orang tua tersebut. Sangat disayangkan, tim pemerintah tidak memberikan suatu rujukan mengenai pendampingan mentor yang berlangsung secara jangka yang panjang karena mengingat bisa saja pada orang tua yang sudah enggan untuk menerapkan hasil dari tes kelayakan yang mereka jalani sehingga membuat penerapan tes kelayakan dalam memiliki anak menjadi tidak efektif lagi. Tumbuhnya suatu manusia itu berasalkan dari beragamnya faktor. Jadi, jika hanya berfokus pada pola asuh orang tua yang baik dalam mendidik anak, maka akan terdapat celah yang banyak dalam meningkatkan sikap semena-mena anak karena cerminan anak dalam bersikap bukan sahaja dari orang tuanya, melainkan dari berbagai faktor lingkungan dan pergaulan. Oleh sebab itu, saya menentang adanya tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak karena tes kelayakan ini tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan selain pada faktor orang tua saja. Dan tes kelayakan ini tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan faktor lainnya. Sejatinya,
Tes kelayakan justru akan menekan minat pada orang tua untuk memiliki anak karena dianggap banyaknya tuntutan dalam memiliki anak sehingga timbullah rasa khawatir para calon orang tua. Yang dapat menjadi permasalahan utama adalah indeks kelahiran penduduk Indonesia akan menurun sehingga menyebabkan sumber daya manusia dalam halnya ini demi kemajuan negara Indonesia. Yang ketiga, saya sebagai tim oposisi meyakini bahwa tim pemerintah tidak memberikan alternatif lain terkait permasalahan kecurangan yang terjadi ketika tes kelayakan dilaksanakan. Kami tim oposisi merasa bahwa yang disampaikan oleh tim pemerintah bukan merupakan alternatif tindak lanjut pada kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, mekanisme dalam tes kelayakan orang tua masih belum terstruktur dengan jelas. Program yang dijalankan jika masih belum mempunyai struktur yang jelas, maka tidak sepatutnya untuk diterapkan pada kehidupan Indonesia saat ini. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan dua penegasan terkait argumentasi saya sebagai tim oposisi yang bertugas menentang keras mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, terlaksananya tes kelayakan orang tua sebagai memiliki anak akan menjadikan orang tua tidak bebas dalam mengekspresikan rasa sayangnya terhadap anaknya. Mengapa demikian? Karena hal ini akan mengancam hal terkait pada segi psikologis orang tua. Oleh karena itu, saya menentang mosi tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak. Yang kedua, anak tidak akan mudah berkembang dikarenakan seorang manusia yang bertumbuh perlu adanya masa di mana ia berjuang sendirinya dan tidak ada dukungan pasti dari orang tuanya. Hal ini akan membuat anak akan semakin maju karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Beda halnya, jika tes kelayakan orang tua dilakukan, maka orang tua akan selalu mendampingi anaknya dalam berproses. Sehingga jika terdapat suatu permasalahan di mana terlepas dari pengawasan orang tua, maka anak tersebut tidak dapat mengatasinya sendiri. Dalam istilah manja. Oleh karena itu, tes kelayakan orang tua perlu ditentang untuk memberikan dan mengasah mental anak dalam mengambil keputusan hidupnya sendiri. Karena itu, saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.